Lumen nomor 11854, 18 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Untuk Orang Berdosa. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 17. Yesus bersabda, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus pergi ke pantai danau. Orang banyak pun datang kepadanya. Yesus kemudian mengajar mereka. Ketika berjalan melewati daerah itu, Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Segera berdirilah Lewi mengikuti Yesus. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan dan berkata kepada mereka?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudara terkasih, setiap manusia yang hidup dalam suatu masyarakat memiliki perannya masing-masing. Karena perannya itu, dia juga dituntut memiliki dan menjalankan sikap-sikap yang sesuai perannya itu. Seorang dokter akan memperhatikan kesehatan dirinya. Seorang tentara pasti disiplin dan tegas. Seorang pedagang pandai berjualan. Seorang biarawan mengisi waktu dengan berdoa. Jika orang itu menjalankan tindakan yang tidak sesuai seperti yang diharapkan, dia bisa dianggap bermasalah. Bersalah, bahkan berdosa. Tentu tidak mudah menjalani hidup sesuai tuntutan yang diminta masyarakat ini. Lebih banyak orang yang menuduh orang lain tidak benar daripada menyadari
bahwa dirinya melakukan tindakan yang tidak benar itu. Kejadian seperti ini dialami oleh Yesus dalam perikop di atas. Bagi orang Yahudi, Yesus dianggap sebagai orang hebat, terlebih atas berbagai mujizat yang dilakukannya. Yesus juga sering mengajarkan Taurat di rumah-rumah ibadat. Orang Yahudi menerima Yesus sebagai orang yang terpandang secara rohani, agama Yahudi. Inilah yang menyebabkan orang Yahudi tidak bisa memahami Yesus, bahkan bersama para pemungut cukai, musuh orang Yahudi. Tidak pantas seorang yang memahami hukum Taurat berdosa bersama. Memang lebih mudah menuduh orang lain bersalah daripada memahami lebih dahulu mengapa seseorang melakukan tindakan itu. Saudara-saudara terkasih, memahami seseorang melakukan sesuatu itu membutuhkan hati yang terbuka. Ini tidak mudah memang. Pada umumnya orang yang memiliki sikap egosentris, yang penting aku, yang menjadi pokok adalah aku. Orang lain itu hanyalah pelengkap kebutuhan hidupku. Orang lain diakui keberadaannya kalau ia memberi sumbangsi bagi hidupku. Jika demikian, tidak mungkinlah seseorang yang egois menanyakan kepada orang lain, "Apa yang kau butuhkan? Bagaimana perasaanmu? Apa yang bisa saya bantu?" Yang terjadi adalah sebaliknya. Kalimat-kalimat perintah. "Ambilkan untukku. Di mana uangku? Bagian itu milikku." Dari kalimatnya saja kita tahu apakah seseorang itu egois atau memperhatikan orang lain. Sikap ini juga nyata terlihat dari tindakan yang dilakukannya. Orang egois akan mengeruk dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Orang baik akan membagikan harta bendanya kepada sesamanya. Orang egois akan membuat orang lain sakit hati. Orang baik akan menghibur orang yang sedang bersedih. Pengertian-pengertian inilah yang akan kita jadikan pegangan untuk memahami mengapa Yesus memilih makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara-saudara terkasih, benarkah bahwa tindakan Yesus melanggar adat istiadat bangsa Yahudi? Benarkah bahwa tindakan Yesus makan bersama orang berdosa tidak sesuai dengan dirinya yang mahir mengajar Taurat di sinagoga? Yesus sangat taat kepada hukum Taurat. Yesus juga menyadari kapasitas dirinya. Semua tindakan hidup Yesus itu selalu didasari oleh kasih kepada Allah dan manusia. Kasih itulah yang menggerakkannya makan bersama para pendosa. Bukan untuk ikut menjadi dosa, tetapi untuk menyapa para pendosa yang dijauhi orang Yahudi. Yesus berbagi kebahagiaan dengan mereka yang ditolak adat istiadat Yahudi. Yesus hendak mewartakan bahwa kasih kepada orang yang miskin, pendosa, berkebutuhan khusus, pelaku kejahatan, menjadi inti ajaran Yesus. Apa tujuan Yesus dengan menerima orang berdosa itu? Diharapkan mereka tidak merasa disingkirkan dan mau bertobat dan menjalani hidup baru. Inilah yang terjadi dengan Matius, si pemungut cukai, yang kemudian menjadi salah satu penulis Injil. Demikian juga dengan Saulus yang mengejar Yesus, bertobat dan menjadi pewarta kebangkitan Yesus. Saudara terkasih,
Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita masih menikmati, menghakimi keberdosaan orang lain? Apakah kita mau menemani orang-orang berdosa? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dosa-dosa kami menghalangi kami untuk bertobat. Sebaliknya kami sibuk menghakimi dosa-dosa orang lain yang sudah Kau ampuni dosanya. Bukalah mata iman kami untuk menyadari keberdosaan kami dan membuka pintu iman kami untuk memohon pengampunan dari-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.